Selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu semua. Selamat menikmati hari yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nyatakanlah pujian dan syukur kepada Dia yang memberi kita berkat dan anugerah. Mari kita satukan hati untuk sejenak bersama-sama beribadah melalui renungan harian Toraya edisi Selasa 14 September 2021. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Mari sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang selalu menyatakan kemurahan dan kasih kepada setiap anak-anak-Nya. Kami boleh bersuka cita dan bersyukur menikmati hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami memiliki pengharapan bahwa hanya kuasa dan penyertaan Tuhan semata kami akan menjalani hidup hari ini dengan penuh damai sejahtera. Kami mendasari kehidupan kami untuk dituntun dan diterangi Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Terang-Mu dan pimpinan-Mu lah ya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dan kami mohon penyucian diri karena Tuhan mengampuni dosa kami. Kami layak mendengar membaca firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia
kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Untuk perikop ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu hidup dalam pembaruan sejati. Hidup dalam pembaruan sejati atau tuo situru kadibaruan tongan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang penyanyi yaitu Delon pernah mempopulerkan lagu dengan judul Hidup Baru yang mengungkapkan bahwa di dalam kegelapan kutemukan jalan yang terang. Dalam kesesatanku kau tunjukkan arahmu Tuhan. Buatlah mataku bercahaya agar aku jangan tertidur dan mati. Curahkanlah kuasamu yang sempurna agar ku selalu ada di dalam rumahmu. Nah, semua orang mengharapkan kebebasan dan pembaruan yang sejati melalui dua hal pokok. Yang pertama, menanggalkan manusia lama. Ayat 5-9 dari perikop kita. Setiap orang yang percaya yang telah diselamatkan oleh Allah harus hidup dalam pembaharuan yang sejati, yang ditandai dengan tindakan untuk menanggalkan kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa. Tindakan menanggalkan manusia lama ini beranjak dari sebuah kenyataan bahwa Yesus Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Ada dua kata yang dipergunakan Rasul Paulus, yakni matikanlah. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Yang kedua, mengenakan manusia baru, ayat 10-17. Setiap orang percaya yang hidup dalam kebaruan sejati harus siap mengenakan manusia baru yang menunjuk pada cara berpikir serta cara bertindak yang berbeda dengan kehidupan lama yang pernah dihidupi. Model manusia baru yang harus dikenakan adalah penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan. Jadi kita yang hidup dalam kebaruan sejati wajib mengenakan manusia baru yang diimplementasikan dalam hidup keseharian sehingga pikiran, hati, dan karakter Kristus menjadi nyata bagi semua orang. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan selalu mengasihi kami. Dan di pagi ini Tuhan mengingatkan kami dan menguatkan kami lewat firman-Mu untuk meninggalkan cara dan sikap hidup lama yang dikuasai oleh dosa. Kami terus diperingati dan dituntun untuk menjadi anak-anak yang hidup dalam manusia baru yang telah ditebus dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus, yang penuh kasih, yang ramah, yang membuang segala kebejatan. Tuhan, sempurnakanlah firman ini dalam hidup kami masing-masing. Kiranya kami menjadi anak-anak yang terus memelihara kebaharuan hidup kami di dalam Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami mau beranjak dan menjalani hidup sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas dan kegiatan. Padamu-lah kami berserah. Firman-Mu telah menuntun kami untuk hidup di dalamnya. Bimbinglah kami ya Roh Kudus dan berikanlah kami kekuatan, kegirangan, semangat, dan sukacita serta syukur. Dan kami percaya Tuhan memperlengkapi kami dengan kecukupan untuk kehidupan kami. Tuhan tidak akan membiarkan lelah dan jerih, payah, jemaat. Tapi Tuhan akan memberkati dan menjawab doa-doa mereka, memperlengkapi mereka dengan kebutuhan hidup. Kami terus berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan sembuhkan, pulihkan,
Berkati segala perawatan yang mereka jalani, baik dari keluarga maupun dokter atau medis, mereka-mereka yang dirawat di rumah dan juga yang dirawat di rumah sakit. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara yang Engkau anugerahkan. Kami percaya Engkau berkuasa dan menyaksikan segala keberadaan yang kami alami. Dan kami percaya Tuhan akan bertindak untuk menyatakan kasih karunia kepada kami. Secara khusus kami umat-Mu di dalam Yesus Kristus. Olehnya itu Tuhan, tolonglah pemerintah kami, berikan hikmat untuk menangani segala perkara-perkara yang kami jalani sekarang. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang kini sementara menjalani proses pendidikan, memulai tahun ajaran baru, baik dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memberikan hikmat, ketekunan, dan kesabaran. Bersyukur untuk saudara-saudara kekasih kami yang boleh menikmati sukacita, baik itu pertambahan usia ataupun berkat-berkat yang lain. Biarlah semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jalanilah hidup hari ini dalam segala aktivitas. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan hidup saudara. Untuk itu jadikanlah hidup saudara menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Hiduplah di dalam firman-Nya. Mari menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai saudara.